Halo para kaum santuy, selamat datang di Kamar Santuy, tempat berkumpulnya para sobat-sobat santuy. Met when they get an idea in their heads. Bagaimana kabar kalian hari ini? Masih santuy? Masih rebahan? Dan berharap dompet nggak kosong lagi? Ya, apapun yang terjadi, semoga sobat-sobat santuy murah rezeki dan diperlancar segala urusannya. Amin. Kali ini, Kamar Santuy akan merangkum film dengan judul Enemy at the Gates yang dirilis pada tahun 2001. Film ini cuy, mengisahkan sniper handal dari Uni Soviet bernama Vasily Zaitsev yang harus bertempur melawan sniper musuh dari Nazi Jerman bernama Mayor Koenig dalam pertempuran yang sangat mematikan pada saat Perang Dunia Kedua, yaitu pertempuran Stalingrad. Oke cuy, sebelum masuk ke alur ceritanya, mari kita bangun kamar santuy ini bersama-sama dengan cara klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya, agar para kaum santuy selalu bisa menikmati video-video dari kami. Oke cuy, skuilah. Film ini diawali dengan memperlihatkan Vasily kecil yang sedang berburu dengan kakeknya di tengah musim salju yang sangat dingin. Perlahan, hewan buruannya mulai mendekatinya, dan ia pun langsung menembak hewan tersebut. Dan inilah Enemy at the Gates. Musim gugur pada tahun 1942. Di suatu kereta, terlihat Vasily dan tentara Uni Soviet lainnya sedang diberangkatkan menuju Stalingrad untuk menghadapi Nazi Jerman. Ia nampak sedang memandangi wanita cantik yang sedang membaca buku dan diketahui bernama Tania. Namun, saat sedang anak-anaknya memandangi wanita tersebut cuy, kereta pun berhenti. Dan para warga sipil yang terdapat di dalam kereta tersebut diperintahkan untuk turun. Karena kereta tersebut akan dikhususkan untuk membawa para tentara Uni Soviet yang sedang menuju Stalingrad. Setelah menempuh perjalanan yang cukup lama cuy, kereta pun sampai ke tujuan. Semua tentara Uni Soviet turun dari kereta dan kemudian naik ke perahu dan menyeberangi sungai Volga. Namun di tengah perjalanan, mereka semua dibombardir tembakan oleh pesawat musuh dan akhirnya banyak tentara yang tewas. Tapi Vasily berhasil selamat dan akhirnya para tentara yang selamat sampai ke dermaga kota Stalingrad. Sesampainya di sana cuy, mereka langsung diberikan senjata. Tapi ya karena jumlahnya terbatas nih ya, jadinya nggak semua tentara mendapatkan senjata. Vasily salah satunya yang tidak mendapatkan senjata. Tidak lama, mereka semua bergerak menyerang. Namun para tentara Nazi yang sudah bersiap menghadang mereka. Tentara Uni Soviet pun semakin dekat, tapi mereka langsung ditembaki oleh para tentara Nazi. Singkat cerita cuy, mereka pun kocar-kacir dan tidak bisa apa-apa. Hampir semua tentara Uni Soviet tewas. Strategi mereka benar-benar gagal dan tidak menghasilkan apa-apa. Scene pun berpindah,
terlihat seseorang yang sedang mengendarai mobil menuju ke sebuah tempat. Tetapi tiba-tiba mobilnya diserang oleh tentara Nazi dan membuat mobilnya oleng hingga akhirnya terguling. Tapi beruntung nih cuy, orang yang mengendarai mobil tersebut selamat dan langsung berlari untuk bersembunyi. Tetapi saat ia sedang berusaha bersembunyi, datang para tentara Nazi yang sedang berpatroli. Akhirnya ia pun berpura-pura menjadi mayat agar tidak ketahuan oleh para tentara Nazi. Akan tetapi, para tentara Nazi langsung menembaki mayat-mayat tentara Uni Soviet untuk memastikan bahwa semuanya benar-benar tewas. Tapi cuy, lagi-lagi pria tersebut selamat dan tidak terkena tembakan sedikit pun. Dan diketahui pria tersebut bernama Danilov. Ia kemudian bergegas mengambil senjata dan akan ditembakkan ke para perwira Nazi yang ada di depan gedung. Saat pelatuk senjata tersebut ditarik, ternyata tidak ada peluru dan di saat itu juga Vasily menawarkan diri untuk mengisikan peluru senjata tersebut. Ternyata nih cuy, Vasily masih hidup dan diketahui juga ia bersembunyi menyamar sebagai mayat di tempat yang sama dengan Danilov. Danilov pun kemudian memberikan senjata tersebut ke Vasily dan ia memerintahkan Vasily untuk menembak para perwira Nazi tersebut. Dikarenakan Danilov kurang mahir menggunakan senjata, Vasily yang semasa kecilnya telah dilatih menembak oleh kakeknya, dengan yakin mengarahkan senjata tersebut ke para perwira Nazi. Dan satu persatu perwira Nazi berhasil ia tembak tepat di kepalanya. Headshot! Setelah kejadian tersebut, Vasily pun menjadi viral dan terkenal di mana-mana berkat keahlian snipernya yang berhasil menghabisi para perwira Nazi dan juga berkat propaganda yang dilakukan oleh Danilov. Dan diketahui Danilov merupakan salah satu petugas bidang politik Uni Soviet. Jadi, dengan mudah ia bisa melakukan propaganda tersebut. Ribuan koran yang memuat tentang kehebatan Vasily pun tidak ada hentinya dicetak. Dan berkat hal itu, Danilov berserta Vasily dinaikkan jabatannya. Danilov dinaikkan sebagai staf jenderal, sementara Vasily sebagai divisi sniper. Saat Vasily dan Danilov sedang menulis surat di rumah Filippo, tiba-tiba Tania datang. Seketika, Vasily dan Danilov langsung terpukau dengan kecantikan Tania. Kebiasaan nih cowok-cowok nih, ada yang bening-bening dikit. Apalagi saat itu masa perang ya cuy. Oke cuy, lanjut. Skuy. Vasily mengatakan ke Tania bahwa mereka pernah bertemu di suatu kereta. Namun Tania tak ingat akan hal tersebut. Sekedar informasi nih cuy, Tania sudah dianggap anak oleh ibu Filippo. Maka dari itu ia tinggal di rumah tersebut. Pada tanggal 21 Oktober 1942, tepatnya di kantor pusat Jerman yang berada di Stalingrad, nampaknya kehebatan sniper Uni Soviet yang telah membunuh para perwira Nazi membuat resah seorang jenderal Nazi. Ia sampai mendatangkan seorang sniper handal bernama Konik yang berpangkat mayor. Ia memerintahkan Mayor Konik untuk menghadapi sniper Uni Soviet tersebut dan membunuhnya. Di suatu pagi, saat Vasily sedang tidur nyenyak, ia pun tiba-tiba dibangunkan oleh temannya. Temannya mengatakan bahwa ada sniper Nazi di suatu gedung. Vasily dan dua teman snipernya pun bergegas menuju gedung tersebut. Setelah mencari-cari posisi sniper musuh, akhirnya mereka menemukan posisi dan Vasily pun langsung menembaknya. Dirasa sudah berhasil membunuhnya, ia pun langsung ngecek dan ternyata itu hanya sebuah patung.
Mereka terkena jebakan, dan akibat jebakan tersebut, dua temannya tewas terkena tembakan tepat di kepala dari musuh. Vasily pun menceritakan semua kejadian kemarin ke Danilov, dan ternyata Danilov tahu bahwa sniper tersebut adalah Mayor Konik. Bahkan salah satu teman Danilov bernama Kolikov dulunya pernah menjadi murid Mayor Konik sebelum perang terjadi. Dan kini Kolikov akan menjadi partner Vasily karena ia tahu semua strategi yang digunakan oleh Mayor Konik. Singkat cerita cuy, cerita Vasily dan Kolikov sampai di medan pertempuran. Mereka langsung menuju ke suatu gedung untuk mengambil posisi yang strategis. Saat sedang mengintai musuh nih cuy, Kolikov merasa haus. Ia kemudian memerintahkan Volodya untuk mengambil minuman. Volodya pun pergi mengambil minuman. Namun tak disangka justru ia ketahuan oleh tentara Nazi. Mayor Konik kemudian menanyai keberadaan Vasily dan Kolikov. Tetapi ia tidak mau menjawab. Dan sebagai hukumannya pakaiannya dilepas dan diganti dengan seragam Nazi. Ia kemudian dijadikan sebagai pancingan agar bisa mengetahui posisi Vasily dan Kolikov. Admit when they get an idea in their heads. Strategi Mayor Konik berhasil. Kini dia mengetahui posisi Vasily dan Konikov. Tidak mau kalah, Kolikov pun menggunakan strategi Mayor Konik yang dibuatnya. Except Major Koenig doesn't fire. Tapi ternyata gagal. Because Major Koenig isn't there. Mayor Konik dengan segudang pengalamannya tidak terpancing untuk menembak. Dan ia tahu bahwa itu hanya jebakan saja. Merasa area tersebut aman dan tidak ada Mayor Konik, Kolikov dan Vasily pun berpindah tempat. Mereka akan berpindah ke gedung sebelah. Namun saat meloncat menuju gedung sebelah, Kolikov tertembak tepat di kepalanya oleh Mayor Konik. Headshot. Vasily yang melihat itu sangat cocok dan ketakutan. Setelah kejadian tersebut, Vasily mulai ragu dengan dirinya sendiri. Ia pun mengatakan ke Danilov bahwa ia tidak sanggup menghadapi Mayor Konik. Danilov mencoba menguatkan Vasily dengan mengatakan bahwa akan ada orang yang bisa memberikan informasi detail mengenai Mayor Konik. Ia juga berpesan kepada Vasily untuk menyampaikan perasaannya ke Tanya. Ternyata cuy, diam-diam Danilov menyukai Tanya. Akhirnya Vasily pun pulang ke rumah Bu Filippo, dan sesampainya di sana, ia langsung memberitahukan Tanya bahwa Danilov sangat menyukainya. Tetapi nampaknya Tanya tidak menyukai Danilov. Masih ada kesempatan nih kayaknya Vasily buat deketin si Tanya ya. Oke cuy, lanjut. Skuy. Di scene lain, terlihat Sasa yang merupakan anak dari Bu Filippo sedang bersama Mayor Konik. Ia memberitahu Mayor Konik perihal jalur yang biasa dilewati oleh Vasily, dan sebagai imbalannya, ia mendapatkan daging dan beberapa makanan. Setelah mengetahui jalur tersebut, Mayor Konik pun bersiap di posisinya. Namun Vasily dengan insting yang kuat tahu akan hal tersebut. Ia memilih jalur lain dan akan menyerang Mayor Konik dari belakang. Kemudian ia pun melewati sebuah pipa besar. Sayangnya nih cuy, saat sedang melewati pipa, Mayor Konik mendengar suara getaran dari pipa tersebut. Mayor Konik kemudian berpindah posisi. Singkat cerita, saat Vasily dan temannya keluar dari pipa tersebut, mereka pun langsung ditembaki oleh Mayor Konik yang sudah menunggu di balik celah-celah jendela. Akibatnya, teman Vasily tertembak tepat di bagian lengannya. Dan Vasily pun menyuruh temannya untuk kembali ke camp. Di saat bersamaan, Vasily terjebak tidak bisa kemana-mana.
Senjatanya terlempar dan ia tidak bisa mengambilnya. Dikarenakan posisinya ini cuy, udah dikunci oleh Mayor Konik. Bergerak dikit, amsyong dah. Di sisi lain, teman Vasili berhasil sampai di camp. Ia memberitahu bahwa Vasili sedang terjebak di suatu tempat dan tidak bisa kemana-mana. Tania yang mendengar hal itu langsung bergegas menuju tempat tersebut. Tania pun akhirnya sampai di tempat Vasili. Dan Vasili langsung mengatur strategi untuk mengalihkan perhatian Mayor Konik. Are you ready? Yes. One. Strateginya berjalan lancar. Mayor Konik pun terkena tembakan di bagian tangannya dan membuat Mayor Konik mundur. Vasili dan Tania kemudian kembali ke camp. Kini, mereka semakin akrab dan sepertinya mereka saling suka. Malam harinya setelah diberitahu oleh Sasha mengenai tempat persembunyian, Vasili langsung mencari posisi untuk mengintai Mayor Konik. Ia pun mengendap-endap di antara mayat-mayat yang bergeletakan. Semalam suntuk, Vasili mengintar Mayor Konik, namun tidak ada tanda-tanda keberadaannya. Dikarenakan tidak tidur semalaman, akhirnya Vasili merasakan kantuk yang amat sangat berat, dan akhirnya malah tertidur pulas di antara mayat-mayat. Tidak lama, datang seorang tentara Uni Soviet yang akan menjara barang-barang berharga dari para mayat. Dan ia kemudian mengambil barang-barang yang ada di saku baju milik Vasili. Namun, ia ketahuan oleh para tentara Nazi, dan semua barang jaranya diambil oleh tentara Nazi, untuk kemudian diserahkan ke atasannya. Menjelang sore, Mayor Konik dipanggil atasannya. Ia diberitahu bahwa Vasili telah tewas, dibuktikan dengan buku tentara Vasili. Namun, Mayor Konik tidak percaya akan hal tersebut. Berita tersebut menyebar dengan cepat dan membuat panik pihak Uni Soviet. Danilov dan Tania pun juga sangat panik, serta amat sangat khawatir mengenai berita Vasili yang tewas. Malam harinya di tengah kegelisahan Danilov, tiba-tiba Vasili datang dan itu membuat lega Danilov. Sementara itu, Mayor Konik yang tidak percaya bahwa dia telah tewas, terlihat sedang mengobrol dengan Sasha. Karena sudah sangat percaya pada Sasha, dia pun mengatakan rencananya yang sangat rahasia, bahwa esok hari ia akan menunggu Vasili di stasiun. Sasha diminta untuk tidak membocorkan rencananya. Dan sedikit informasi cuy, Sasha ini ternyata adalah informan untuk pihak Uni Soviet. Dia disuruh oleh Danilov untuk mengulik tentang Mayor Konik. Esok harinya setelah diberitahu oleh Sasha, Tania nekat menuju stasiun menemui Vasili. Dan Mayor Konik yang sudah mengintai di posisinya, melihat Tania melintas, ia pun langsung berpikir bahwa Sasha pasti sudah membocorkan rencananya tersebut. Mayor Konik pun langsung emosi dan langsung menemui Sasha dan membawanya ke sebuah tempat. Scene pun berpindah, di mana Tania akhirnya bertemu dengan Vasili. Saat mereka sedang kangen-kangenan nih cuy, tiba-tiba saja Tania melihat Sasha sudah digantung di tiang yang sangat tinggi. Seketika itu, ia pun sangat syok dan histeris melihat hal tersebut. Tania langsung ditenangkan oleh Vasili. Setelah bisa menenangkan diri, Tania pergi menuju rumah Ibu Filippo, dan di perjalanan ia bertemu dengan Danilov. Tania dan Danilov kemudian ke rumah Ibu Filippo, dan Danilov menyuruh untuk pergi dari rumahnya. Karena sebentar lagi, kota Stalingrad akan jatuh dan dikuasai sepenuhnya oleh Nazi Jerman. Namun Bu Filippo menolak, dan ia tidak akan meninggalkan rumahnya. Ia pun juga menunggu Sasha untuk pulang ke rumah. Padahal seperti yang kita tahu, Sasha sudah tewas tergantung. Danilov terpaksa berbohong ke Ibu Filippo dengan mengatakan bahwa Sasha mengkhianati negara dan memilih untuk membelot ke pihak Jerman. Bu Filippo yang awalnya menolak untuk dievakuasi, akhirnya mau dievakuasi.
Mereka bertiga pun langsung bergegas menuju kapal yang akan mengangkut para warga sipil. Namun naasnya di tengah perjalanan, mereka akhirnya terkena serangan bom dan membuat Tania terluka parah serta sekarat. Danilov kemudian langsung memberitahu Vasily bahwa Tania terkena serangan bom dan tewas. Vasily pun tidak dapat menahan sedihnya. Danilov yang merasa bersalah akhirnya mengorbankan dirinya sebagai pancingan. Don't do that! Dia pun akhirnya langsung menjadi sasaran empuk Kar 98 milik Mayor Koenig. Mayor Koenig kemudian mengeceknya. Saat sedang berjalan, tiba-tiba Vasily muncul dari sisi kirinya. Mayor Koenig tidak bisa berbuat apa-apa. Ia sudah masuk jebakan Vasily. Dan Vasily langsung menembak tepat di kepala Mayor Koenig. Headshot! Mayor Koenig tewas seketika. 2 bulan kemudian, tepatnya 3 Februari 1943, Nazi Jerman menyerah tanpa syarat setelah tentara mereka kalah dan terkepung. Di akhir film terlihat Vasily yang sedang mencari-cari Tania di sebuah rumah sakit. Vasily sangat yakin bahwa Tania masih hidup. Setelah cukup lama mencari, akhirnya ia bertemu dengan Tania. Dan film pun berakhir. Oke cuy, bagaimana menurut Sobat Santuy tentang film kali ini? Seperti biasa ya cuy, coret-coret di kolom komentar ya. Dan terima kasih sudah menonton Kamar Santuy. Dan sekali lagi, jangan lupa klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya. Dan jika Sobat-Sobat Santuy suka dengan alur film kali ini, ya thank you, see you, and bye-bye.